bapamu adalah iblis. Ini tercantum di dalam pasal 8 Yohanes. Menjadi satu sebab Yesus harus mati di atas kayu salib. Tidak ada jalan lain. Karena di dalam pikiran orang Yahudi tidak mungkin bertoleransi lagi dengan kesempitan Yahudi. Ya, kesempitan Yesus yang tidak mengakui bahwa agama mereka itu beres. Saudara-saudara, kalimat yang begitu tajam mengakibatkan sesuatu konflik dan sesuatu peruncingan kebencian orang Yahudi kepada Yesus Kristus. Dan Yesus dipaku di atas kayu salib. Karena Yesus mengatakan, bapamu bukan Abraham, bapamu itu adalah iblis. Nah saudara-saudara, kita kembali ke sini. Pada waktu Paulus mengatakan, ingatlah kamu bagaimana. Ini memberikan perintah kita baik-baik mempergunakan memori yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, orang yang di dalam hidup ini tidak mau memakai memori dengan beres. Dia hanya bisa memakai memorinya secara tidak lagi beres. Tetapi harus dipakai terus-menerus di dalam neraka. Engkau melihat dari mana engkau melihat ini? Engkau melihat ini melalui Lazarus yang berada di pangkuan Abraham. Dan Abraham berkata, menjawab orang kaya itu, kamu harus ingat waktu kau hidup di dunia seenak-enak, tetapi dia berbakti kepada Allah. Ingatlah kau di dunia bagaimana sewenang-wenang. Nah saudara-saudara, waktu saya membaca ayat ini saya takut luar biasa. Karena the only thing can be done in hell is to remember. Hanya bisa ingat. Dan habis-habis mengingat. Tidak ada pekerjaan lain lagi. Ingat kenapa dulu saya begitu bebas dan tidak memakai kebebasan untuk Tuhan. Ingat bahwa saya begitu kaya tapi bukan untuk pekerjaan Tuhan. Ingat saya sewenang-wenang, tapi mengapa saya tidak memperduli akan perintah Tuhan? Saudara-saudara, saya cari lagi apa yang bisa dikerjakan di dalam neraka. Nothing but memory. To remember, that's all. The only thing you can do in hell for eternity. Selama-lamanya. Memang kalau ingatan itu yang baik, engkau senang. Engkau ingat hari-hari yang enak. Tapi engkau mengingat sesuatu hal yang tidak bisa kembali lagi. No return, no reverse. No opportunity anymore in eternity. Yang ada hanya menyesal. Alangkah baiknya kalau memori itu hilang. Alangkah baiknya kalau segala sesuatu yang berada di memori itu dihapus. Sehingga engkau boleh hidup dengan tidak ada memori yang begitu merongrong, begitu menyiksa. The bad memory is a terrible torture in your spirit. Memori yang jelek merupakan sesuatu penyiksaan yang tidak habis-habis di dalam spirit seseorang. Dari itu memori. Itu sebab Paulus berkata di sini, karena itu ingatlah. Ingat apa? Orang Kristen disuruh ingat apa oleh Paulus? Orang Kristen disuruh ingat bagaimana engkau tadinya hidup tidak beres. Tetapi karena Kristus engkau menjadi beres. Sehingga karena ingatan seperti ini mengakibatkan engkau kembali kepada sumber. Engkau kembali kepada sumber bijaksana. Kembali kepada sumber anugerah. Kembali kepada sumber berkat. Kembali kepada sumber kebenaran. Dan engkau tidak hidup sebagai sesuatu oknum yang tidak rasa perlu bertanggung jawab kepada sumbermu. Kepada Tuhan. Ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan diri sunat. Istilah sunat di sini pertama tidak ada tanda petik, kedua ada tanda petik. Berarti Paulus mengatakan kalimat ini sesuai dengan penilaian orang Yahudi terhadap orang kafir. Saudara-saudara, di dalam orang-orang Yahudi, kalau mereka mengatakan ini orang dari Hebron, ini orang daripada Yeriko, ini orang dari Galilea, ini orang dari Bethesda. Waktu mereka mengatakan kalimat itu hanya menunjukkan dari mana tempatnya. Tapi kalau mereka sudah keluarkan kalimat ini kafir,
Ini orang kafir dan ini tidak disunat. Itu penghinaan yang besar sekali. Saudara-saudara, Yahudi sudah memupuk semacam kecongkakan kedagingan dengan melontarkan kalimat-kalimat yang menghina segala bangsa. Ini adalah semacam pikiran yang begitu sombong, begitu sempit. Jadi semua bangsa yang bukan Yahudi dianggap seperti anjing. Maka orang Yahudi begitu bangga karena mereka mempunyai Allah yang berjanji dengan mereka. Mereka mempunyai Allah menurunkan firman kepada mereka. Mereka mempunyai Allah yang menjanjikan Mesias menolong mereka. Semua bobot-bobot dan intisari di dalam pengharapan mereka mengakibatkan orang Yahudi melihat lagi bangsa-bangsa kafir adalah anjing. Ini semua seluruh dunia bangsa-bangsa di luar Yahudi dianggap sebagai anjing karena mereka tidak mengenal Allah dan Allah tidak berjanji dengan mereka. Saudara-saudara, ini semacam kecongkakan yang bikin Tuhan sedih. Karena Tuhan mau melalui Abraham dan keturunannya berjanji bukan hanya dengan Israel, berjanji dengan segala bangsa. Saudara-saudara, melalui Kristus dan kematiannya, melalui penginjilan yang memberitakan Kristus yang mati dan bangkit untuk membawa segala bangsa, segala suku, segala bahasa, segala sudut manusia dibeli dengan darah Yesus kembali kepada Allah, menjadi kerajaan Allah yang berada di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, namun demikian kita melihat orang Yahudi tidak menangkap apa yang menjadi makna Tuhan. Orang Yahudi justru menangkapnya secara lahiriah. Sama seperti kalau orang mengirim kado Natal kepada engkau. Engkau lebih suka bungkusan di luarnya dan tidak tahu isinya itu apa. Engkau mau simpan kertasnya yang di luar yang membungkus, tapi barangnya engkau buang. Orang Yahudi demikian juga. Orang Yahudi mempentingkan lahiriahnya, tapi lupa intinya. Bagaimana tahu? Di sini Paulus pakai tanda petik. Mereka menganggap diri sudah sunat, tanda petik, dan engkau belum sunat. Mereka menghina engkau karena mereka membanggakan diri. Saya sudah disunat. Saudara-saudara, orang yang disunat berdasarkan apa? Berdasarkan perintah Allah. Allah perintahkan Abraham supaya dia sunat dan semua keturunannya harus sunat. Perintah itu diberikan kepada Abraham. Pada satu hari Abraham lupa sehingga anaknya tidak disunat. Pada di tengah-tengah padang belantara, malaikat datang langsung membunuh Abraham. Waktu membunuh Abraham, baru ada Abraham sadar satu perintah Allah yang belum dijalankan. Cepat-cepat pada saat itu juga dia mensunatkan anaknya. Begitu anaknya disunat, baru kemarahan Tuhan berhenti. Saudara-saudara, kita kalau polisi marah kita langsung takut. Kalau menteri marah kita takut sekali. Kalau presiden marah kita takut. Sebenarnya dari presiden sama pengemis harus takut kalau Tuhan marah. Itu yang penting. Sekarang manusia sudah yang penting anggap tidak penting, yang tidak penting anggap penting. Kacau balau seluruh masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan Abraham lupa perintah Allah, tidak menyunatkan anaknya. Allah marah. Saat itu dia cepat-cepat ingat dan cepat-cepat dia lakukan, sehingga kemarahan Allah itu berhenti menghadapi dia. Saudara-saudara, dan mulai hari itu orang Yahudi tahu sunat itu penting. Semua anak disunat. Dan anak-anak Yahudi disunat pada hari ke-8 setelah bayi dilahirkan. Mengapa bukan 7? Mengapa bukan hari ke-4? Mengapa bukan hari ke-10? Mengapa bukan 12? Mengapa bukan 1 tahun? Mengapa bukan 5 bulan? Orang Islam menyunatkan anaknya dengan hari yang tidak tertentu. Ada yang sudah 3 tahun baru disunat. Ada yang lebih. Ada yang berapa bulan. Ada yang kecil. Tetapi kitab suci mengatakan hari ke-8. Bukankah angka 3 itu penting di kitab suci? Bukankah angka 4 itu penting di kitab suci? Angka 3 mewakili angka surgawi. Wakili angka Allah. Di mana Allah itu Allah Tritunggal. Bersembah sujud kepada dia dengan 3 kali suci, suci, suci. Yesus bangkit dari hari ke-3. Ini angka 3. Itu angka yang penting. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Saudara-saudara, angka 4, angka bumi, angka manusia. Ada musim semi, musim panas, musim rontok, dan musim dingin. Angka 4 di angka bumi.